Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim Bunda dengan NIM 1230109. Jadi, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang telah Bunda kirim sebelumnya di grup manajemen kependidikan. Oke, langsung saja ke videonya. Soalan yang pertama yakni jelaskan hubungan saudara manajemen kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, jadi memang ya antara hubungan manajemen sama peserta didik itu sangatlah erat, apalagi manajemen kurikulum kan. Nah, itu sangatlah berat sekali dan sangat berkaitan. Jadi hubungannya yaitu dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan tersebut perlulah yang namanya manajemen kurikulum supaya bisa mengelola dengan baik pembelajaran tersebut melalui dari meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, atau biasanya disebut planning, organizing, actuating, evaluasi. Nah, gitulah dia. Supaya apa? Supaya kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan itu jelas dan bisa ditetapkan. Nah, itu. Jadi manajemen kurikulum itu juga mempengaruhi pembelajaran terhadap peserta didik efektif enggak, itu sangat berpengaruh. Jadi setidaknya itu adalah pengaruh yang sangat kuat gitu. Yang pertama adalah mengapa ini bisa dipengaruhi, yaitu tadi jelasannya supaya bisa mengontrol, melaksanakan, mengevaluasi, dan yang satu lagi itu supaya bisa merencanakan. Itu dia. Beberapa poin penting yang berkenaan dengan hubungan manajemen kurikulum dan manajemen kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, atau bisa dikatakanlah bahwasanya kurikulum itu sebagai pedoman utama itu. Mengapa demikian? Karena pedoman utama itu penting. Pedoman pertama itu penting dalam merancang proses pembelajaran secara berlangsung, kayak gitulah dia. Yang kedua itu supaya peserta didik itu bisa mendapatkan pembelajaran atau pembelajaran lah yang lebih layak gitu. Dengan cara apa? Penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik dengan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu harus responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Nah, kayak itu supaya lebih relevan dan bermakna. Masa udah zaman penjajahan Jepang udah usai masih pendidikan ala-ala militer kan tidak baik itu guys. Jadi yang ketiga itu efektif dan efisien pembelajarannya. Nah, yang keempat itu berkolaborasi dan keterlibatan sebagai pihak dan peningkatan pendidikan. Nah, jadi setidaknya secara ringkas manajemen kurikulum yang terencana dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik itu merupakan kunci untuk mencapai kegiatan dan proses pembelajaran yang sangat efektif dan efisien. Nah, kayak gitu. Oke, langsung saja ke jawaban yang kedua. Soal yang kedua yakni adalah jelaskan dan berikan contoh oleh saudara kegiatan pembiayaan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan terkait penyusunan, pembukuan, dan pemeriksaan keuangan pembiayaan. Nah, jadi ada ya yang namanya itu penyusunan pembukuan keuangan dalam dunia pendidikan, yakni fungsinya apa? Yakni banyak fungsinya. Namun yang jelas pembukuan adalah proses pencatatan secara sistematis semua transaksi keuangan yang terjadi di lembaga pendidikan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran dana. Jadi seperti itulah pengertian dari pembiayaan pendidikan. Nah, untuk contoh nyatanya kita bisa melihat bahwasanya pengeluaran dana, pembayaran guru honor,
pembelian alat tulis, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan operasional lainnya itu harus dimasukkan ke dalam buku pembukuan supaya tidak tidak ada yang namanya indikasi korupsi atau segala macamnya, supaya transaksi yang dilakukan itu bisa dinilai dan dievaluasi di kedepannya. Nah, seperti itulah dia. Yang kedua, biasanya itu lembaga itu harus bisa memeriksa keuangan dengan cara apa? Dengan cara buku itu harus diverifikasi oleh pihak-pihak yang memiliki skill kompeten di dalam bidang tersebut. Nah, kayak gitu. Hasil dari pemeriksaan itu digunakan untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan pelaporan pada pihak terkait seperti yayasan dan pemerintah ataupun juga donatur. Nah, kayak gitulah dia. Nah, jadi itu semuanya itu memang harus diperiksa secara real time supaya secara real gitu, dan harus transparan dan independen ya, gitulah dia. Harus bisa yang namanya itu mengelola lah, manajemen finansial itu harus dikelola dengan baik oleh sebuah lembaga supaya tidak terjadi yang namanya indikasi korupsi atau segala macam lagi, gitulah dia. Oke, lanjut dengan pertanyaan nomor 3. Berikan contoh oleh saudara salah satu teori hubungan antara manajemen dan kepemimpinan jika dikaitkan dengan manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, jadi ada salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen dan kepemimpinan yang relevan, yakni adalah teori kepemimpinan situasional. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif adalah yang disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kesiapan bawahan dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwasanya kepemimpinan ini sangat disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kesiapan bawahannya dalam menjalankan tugasnya. Maksudnya itu memilih memilih anggota yang sangat kompeten di dalam bidangnya gitu dia, supaya aktualisasi dari ilmu-ilmu itu bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu. Penjelasan hubungan manajemen dan kepemimpinan sekolah berdasarkan teori kepemimpinan situasional. Nah, kayak gitulah dia. Dalam teori kepemimpinan situasional, kepala sekolah harus memiliki gaya kepemimpinan yang tepat berdasarkan tingkat kematangan guru dan staf. Misalnya kayak gaya otokratis. Ketika staf kurang kompeten atau berpengalaman dan membutuhkan arahan ketat, itu guru itu bisa menghandle atau memberikan namanya bimbingan. Apa sih yang kurang, ditambah lah, kayak gini kayak gitu. Ada juga namanya gaya demokratis. Ketika staf sudah cukup matang dan mampu beradaptasi aktif dalam pengambilan keputusan, nah berarti gayanya itu keren gitu. Habis itu gaya laissez faire, ketika staf sangat mandiri dan hanya membutuhkan sedikit pengawasan. Nah, jadi kayak gitulah dia. Contoh yang nyata dalam kepemimpinan sekolah yang sering dihadapi ialah misalnya seorang kepala sekolah menghadapi guru yang baru dan belum berpengalaman, tahu bisa dibilang tingkat kematangannya rendah. Kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan instruktif dengan memberikan arahan jelas dan pengawasan ketat. Namun untuk guru senior yang sudah berkompeten, kepala sekolah menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dengan melibatkan pengambilan keputusan dan pemberian tanggung jawab yang lebih besar, sehingga manajemen pendidikan itu lebih mudah. Nah, kayak gitulah dia. Jadi dengan demikian, hubungan manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah dalam teori kepala sekolah adalah sebagai manajer mengelola sumber daya dan proses sekolah, sekaligus pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan agar motivasi dan mengarahkan staf secara efektif supaya pendidikan itu tercapai secara optimal. Nah, itulah dia pengertian dari teori kepemimpinan situasional. Nah, teori itu tuh yang sangat kompeten lah bagi saya ya, karena melihat kepemimpinan itu harus bisa menjalankan tugasnya sebagai imam atau pemimpin yang sangat diandalkan oleh para staf dan
bisa dibilang anggotanya. Oleh karena itu penting sekali menggunakan teori. Bagi saya teori kepemimpinan institusional itu sangat berarti penting lah dalam menjalankan tugas dari kepala sekolah tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Apa yang saya sampaikan, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Bila hisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.